Ya, selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini DC SO. Untuk memanfaatkan kesempatan pagi ini, kami tim TS akan memodifikasi atau merubah sedikit konsep dari pabrikan ya, yaitu lift upgrade ruang OTC, yang dimana pada lift upgrade tersebut untuk melakukan perbaikan dan perawatan kita agak kesulitan ya, karena adanya konsep yang seperti ini. Itu kalau kita akan melakukan pembongkaran atau perbaikan, harus bongkar total. Beginilah untuk penampakan lift upgrade ruang OTC yang akan kita kerjakan. Seperti ini sebelumnya. Lift upgrade ruang OTC ya, dimana pada lift upgrade ini terdapat 3 bagian, yaitu roller aktif untuk yang tengah roller aktif, roller pasif, dan roller pasif untuk yang samping-sampingnya. Nah, untuk melakukan pembongkaran atau perbaikan kita harus bongkar total semuanya. Nah, ini yang menjadikan kesulitan bagi kami tim TS apabila akan melakukan perbaikan atau perawatan ya. Oke, seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini adanya kabel tis seperti ini tentunya tidak dibenarkan ya, karena penggunaan tidak pada tempatnya. Seperti ini. Nah, ini dipasang mungkin sama picker atau siapa, karena roller yang seharusnya jalan atau roller aktif ini tidak jalan. Nah, kemungkinan round bell atau polycode yang ada di dalam atau di dalam sini, kemungkinan pada putus. Nah, untuk melakukan perbaikan dari kerusakan tersebut, kita harus bongkar semua. Jadi ada tiga modul, 1, 2, 3 ini harus dibongkar semua. Untuk melakukan perbaikan atau pembongkaran ini sangat menghabiskan waktu ya, untuk PIC-nya sendiri atau tim 2-3 orang biasanya itu saat SO itu dari pagi bisa nyampe istirahat hanya untuk bongkar ini. Nah, apabila ini kondisi jalan normal tidak pada posisi SO, tentunya akan menghabiskan waktu ya, mengganggu transfer kontainer. Sedangkan kontainer sendiri targetnya dalam 1 jam itu bisa sampai 500 sampai 700 kontainer. Tentunya akan menyita waktu. Kontainer juga terganggu. Dalam 3 jam bisa 2000-an kontainer terpending. Nah, pada kesempatan ini kami tim TS akan melakukan modifikasi supaya dalam hal perbaikan perawatan kita lebih cepat. Secara waktu lebih cepat, secara sumber daya atau tenaga kita lebih hemat. Mungkin 1 atau 2 orang bisa kerjakan. Dengan cara apa? Ya nanti kita bongkar, karena kesulitannya di sini. Nah, besi ini mengait dari 3 modul roller, ada 2 besi as ini. Nah, ada 2. Nanti kita akan lepas, kita akan ganti. Kita sediakan, kita siapkan. Nanti akan kita pasang di bawahnya, di belakang 1, depan 1, dengan tujuan ya sebagai pengganti dari besi as ini, supaya saat nanti perbaikan atau pembongkaran nantinya lebih cepat secara waktu, lebih mudah, lebih ringan ya dalam mengerjakannya. Yaitu kita nantinya akan bongkar yang roller tengahnya aja, kita tinggal lepas baut 4, kita angkat ringan.
Ya, ini untuk proses pembongkarannya seperti ini. Ini posisi sudah terlepas baut-bautnya. Ini seperti ini. Nah, seperti ini untuk pembongkarnya karena asnya ini. Nah, asnya ini mengait untuk 3 modul roller. Jadi harus untuk roller-rollernya harus dibongkar semua dulu, baru bisa untuk melepaskan roller yang ada di tengah. Nah, seperti ini proses pembongkarannya. Nanti asnya ini kita lepas dan tidak dipasang lagi, kita ganti dengan plat di bawahnya, supaya nantinya kalau ada pembongkaran kita hanya bongkar yang roller aktifnya saja, yang di tengah saja, Nah, seperti ini kita bongkar semua. Nah, asnya dilepas, tidak dipakai lagi, ganti dengan platnya. Nah, dengan plat seperti ini nantinya. Nah, nantinya seperti ini terpasangnya. Jadi walaupun saling mengait, memperkuat untuk semua modul roller, 3 modul, tapi bisa dilepas hanya modul roll yang tengah saja. Jadi untuk perbaikan, untuk perawatan, penggantian roller, penggantian motor, ya motor DC, roller motor DC yang ada di tengah, kita bisa kerjakan waktu-waktu jam istirahat, mungkin ya waktu jam istirahat 1 jam bisa selesai hanya dengan 1 atau 2 orang saja, seperti itu. Nah, seperti ini kita kembalikan, nanti kita modif, ya nanti akan modif semuanya, kita dipasang. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut untuk pemasangan. Oke, di sini pengelasan support pengganti as yang sebelumnya. Proses penggantian dari polikot. Ya, seperti ini untuk hasil pemasangan modifikasi. Begini hasilnya. Nah, seperti ini. Untuk as yang tadi kita lepas tidak dipasang lagi, ini kita ganti dengan plat ketebalan 8 mili. As ini kita ketebalan 8 mili, lebar 50 mili atau 5 cm ya. Ini ketebalannya, nah, ketebalannya 8 mili. Udah cukup kuat, tidak memakai as lagi. Dan untuk proses perawatan dan perbaikan seperti ini, kita lepas untuk modul roller bagian yang aktif aja. Jadi kita bisa kerjakan sendiri atau berdua, tidak memerlukan waktu lama. Mungkin untuk pengerjaannya bisa saat-saat istirahat 1 jam. Seperti ini, kita bisa ambil roller tengahnya saja. Kita tidak perlu bongkar semua, menghemat waktu, tenaga, tidak mengganggu proses transfer kontainer ke loading seperti ini.
Ya, kita lanjut saja untuk pemasangan sampai diselesaikan. Untuk tahap terakhir perangkaian jalur dari kabel motor DC. Si baut 4 cukup, depan 2 belakang 2. Jadi untuk sistem seperti ini sangat-sangatlah simpel dalam proses maintenance-nya ke depan. Kita rubah yang jadinya susah jadi lebih simpel, lebih gampang, lebih cepat pastinya. Untuk pemasangan baut juga lebih mudah. Kita bisa lewat bawah cuma dan untuk modifikasi seperti ini sangat-sangatlah membantu. Di lain praktis juga di sini untuk upgrade-nya lebih kokoh, tidak seperti yang awal dulu. Biasanya kendala di sini ininya apa? Melengkung atau mendelong. Jadi di situ kita cek dulu. Oke, begini detail proses pemasangannya. Intinya kita mengganti support yang di tengah, jadi di pinggir. Untuk proses modifikasi pemasangan modifikasi selesai. Nah, ini kita sekarang review hasil modifikasinya seperti apa. Seperti ini, kita harapkan untuk kedepannya untuk memaintain juga lebih mudah, secara waktu lebih cepat, lebih efisien, tenaga juga, dan diharapkan tidak ada lagi untuk pemakaian kabel bis ya, pemakaian kabel bis yang tidak semestinya. Ini seperti ini hasil pemasangannya. Nah, ini seperti ini. So, ini kokoh ya, kuat, tetap kuat, ataupun nggak pakai as tengah. Ini seperti ini. Ini saya ulangi lagi untuk proses penggantian atau perawatan ya, terutama di sini polycode round bell-nya, yaitu yang bell yang oranye itu sering putus. Apabila untuk melakukan penggantian kesulitan. Nah, untuk hari ini dan kedepannya ini bisa dikerjakan, setelah modifikasi ini bisa dikerjakan 1 atau 2 orang ya, mungkin sendiri ya, kalau posisi hari Sabtu, hari Minggu. Kadang memang waktu-waktu tertentu sendiri, kalau malam itu sendiri, tetap bisa mengerjakan. Mungkin pas jam-jam istirahat, piker-piker konveyor jam istirahat bisa dikerjakan. Mungkin nggak nyampe 1 jam bisa kelar ya untuk menggantikan 1-2 bel polycode. Selain polycode, kita juga mempermudah saat terjadi kerusakan pada motor ini. Motor roll ini juga rusak. Nah, bisa rusak juga, saat penggantian juga akan lebih mudah, lebih cepat.
Nah, seperti ini. Jadi dengan adanya penggantian atau proses perbaikan lebih cepat, lebih efisien, otomatis tidak mengganggu ya, tidak mengganggu jalannya transfer konveyor dari zona A nyampe loading. Karena di sini kita ketahui dalam 1 jam itu rata-rata bisa mentransfer 500 nyampe 700 kontainer. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bisa bayangkan kalau kita stop setengah hari 3 sampai 4 jam udah ke pending berapa kontainer ya, sekitar 2000 kontainer. Nah, untuk menutup kependingan itu paling tidak kan harus melemburkan tenaga ya, orang ya tentunya. Nah, hal ini pastinya sangat merugikan. Makanya dengan ide seperti ini, modifikasi seperti ini, semoga tidak mengganggu untuk proses pencariannya sendiri, transfer kontainer sendiri, kita perbaikan, maintenance juga lebih mudah. Nah, seperti ini. Ini ada dalam satu conveyor ini lantai 2, lantai 1 ada 3 lift up gate. Nah, ini sudah kita kerjakan satu unitnya, satu setnya sudah kita kerjakan. Ini. Nah, seperti ini sudah kita kerjakan, sudah kita modif untuk ruang OTC. Ini kedepannya kita lanjut untuk zona C, zona B. Kita lanjut juga, kita modifikasi juga. Oke, mungkin cukup sekian untuk pemasangan modifikasi di kesempatan ini saat di CSO. Sudah selesai. Nanti kita monitor aja untuk kedepannya apakah ada kekurangannya. Oke, cukup sekian. Terima kasih.